Langsung saja kita menuju ke in-game. Game kedua antara Alter Ego Esports berhadapan dengan Rebellion Zion di Land of Down. Let's go. Raisel, ini pattern-pattern baru yang sekarang. Antara Marksman dan juga XP Laner tergantung ini mau pergi ke arah mana dulu nih junglernya. Dibantuin dulu Pak beberapa hit kan. Beberapa hit mempercepat juga dari buffnya, terutama dari powerful buff milik seorang Emi. Tapi kita lihat sudah ada pertukaran darah depan sana. Swelo Satur bayar HP-nya sudah mulai menghilang juga. Sementara kalau aku bisa bilang pribadi, ini Balmond sih di early game benar-benar bisa ngacak-ngacak jungle-nya dari seorang Fearless ya. But now di bagian atas Dairen beradu mekanik di depan sana sepertinya Monster menerima cukup banyak pokingan damage dari pasif seorang Yuzong dan membuat dirinya harus sudah mulai berhati-hati. Sementara beralih di bagian tengah, beberapa player sudah mulai berkumpul untuk melakukan perebutan Little Wonder yang pertama. Amy masih menguasai, belum bisa diamankan oleh seorang Dairen dengan adanya skill yang dikeluarkan. Tapi untuk saat ini permainan kedua belah tim masih cukup pasif. Yap, karena dari Yuzong sendiri kita tahu lah dia adalah satu hero yang memang udah membuka polis ataupun asuransi sendiri Pak sebelum bermain Pak. Belum. Iya kan, kita tahu regen SP yang dia punya. Satu pergerakan, satu Furious Depth, satu Dragon Tail, semuanya dikomboin. Dia punya darah tambahan lagi, darahnya akan balik lagi. Sekarang dari Yuzongnya udah mencoba langsung mengamankan lagi ke arah Little Crab. Tapi kecepatan ternyata untuk dari Lethal Counter. Malah untuk kali ini dari Balmond. Emi First Blood presented by BCA hilang. Benar-benar cepat banget burst damage. Combo yang cukup cantik dari Dairen dan juga Fearless, tapi di arah atas langsung saja Blast Wonder. Oh my god, bisa dihindari dengan adanya flicker. Seorang Monster memprediksikan pergerakan dari Fearless dan membuat dirinya masih bisa selamat di bagian atas. Tapi sekarang Turtle Camp presented by Lita sudah mulai hadir dan sepertinya teman-teman dari Rebellion Zion harus bertahan terlebih dahulu mengingat udah nggak ada incantations dari seorang Fearless dan masih ada lethal counter dari Emi. Oke, ada dua player yang mencoba untuk mendekat tapi Monster udah set up posisi di area yang berbeda. Satu hit lagi dan Balmond pun langsung dari mana untuk kali ini ada reload. Mereka langsung dibuka mau pergi ke arah mana udah langsung digagalkan double kill. Ini akan menjadi sebuah keuntungan begitu banyak untuk Gashen itu sendiri. Dipukul sudah mau pergi ke arah mana, Valnya masih bisa selamat. Dan Pakito pun sendirian terkurung diserang oleh naga. Dan kali ada 1v1 situation. Dragon Tail-nya nggak kena, hampir aja itu punggung yang tidak menggunakan baju kesabet Pak. Kesabet sobek-sobek tuh ya pasti ya. Nggak pakai baju soalnya. Nggak pakai heran Nggak gua. pakai baju, nggak masuk angin apa ya. Oke. Tapi buat sekarang Dairen dalam bahaya, 2 jab. Hampir saya bisa menumbangkan Dairen masih cukup tanky dan sekarang replay presented by Grab yang sudah mulai hadir dimana tadi benar-benar bagus banget. Mereka fokus ke arah Emi terlebih dahulu, Emi-nya tumbang, nggak ada lagi yang bisa melakukan untuk kontes di area Turtle dan di arah lain ada Fearless yang bisa nge-reach out ke bagian backline dari Alter Ego Esports dan menumbangkan 2 member. Ditambah dengan satu turtle ini membuat Rebellion Zion unggul jauh. 4 poin kill mereka amankan di menit yang ketiga. 1v1 situation dimenangkan oleh Yuzong. Oke. Pakito tumbang. XP laner penting loh Pak sekarang. Jangan ada yang menyepelekan XP laner. XP laner penting. Sekarang perannya di dalam sebuah team fight, tapi mau pergi ke arah mana? Ini udah langsung menggunakan lagi cukup ini belum menggunakan sprint tapi udah hilang. Fearless gila kombonya menghilangkan seorang JHH ketika dia sedang reload tripulations. But now di bagian bawah Raisel harus menggunakan sprint untuk menghindari pergerakan dari Val yang hampir bisa mempick off dirinya. Sementara di bagian belakang Swelo melarikan diri, Rasi Cena berusaha untuk mempertahankan outer turret, tapi hampir saya Val bisa mempick off seorang Raisel. Emi burst damage yang cukup besar, maju ke bagian depan, enhance dikeluarkan, Emi one last hit, Swelo bisa mendapatkan pick off terhadap seorang Emi, tapi Rasi Shadow Blade Slaughter yang bisa dihindari membuat Rasi cukup aman untuk balik ke arah base 6-0. Oh my god, 1 menit 3 poin kill Pak Pulung. Ini Val galak banget loh, serius. Valnya galak banget, membuka ruang yang sangat besar untuk Fearless ada di bagian belakangnya. 2 kali, oke. 2 kali 1v1 situation Monster. What? Yang pernah menjadi rookie Monster, kali ini dibabat habis oleh Dairen.
Wah, ini 1v1 2 kali dimenangkan sama Dairen. But now, kita dari sana reward manipulasi yang dibuka. Barin dari ke bagian belakang Emi. Hampir saya bisa terpick up. Ada seorang Fearless yang ditabrak. Tapi di arah lain, ada dua fight yang berbeda. Dipecahkan semua formasi dari Alter Ego Esports. Val masih terlalu maju di bagian depan sana. Ada satu member lagi. Dairen nggak bisa kabur kemana. Ada Lethal Counter. Menutup pergerakan tapi mendapatkan kompensasi yaitu Turtle. Yang kedua yang berhasil disecure oleh seorang Fearless. Yap, dan sekarang ada lagi satu keuntungan udah mereka dapatkan dari Turtle. Sakit hilang lagi Pak. Hilang. Gashen adalah penguasa di early game ini. Penguasa. Men, 4-0-2. Mandor kebun, tuan tanah, mandor proyek, pemilik saham, semuanya dia punya. 2 lawan 1, mau kemana Pak Kito? Hilang. Ini dominasi total dari Rebellion Zion di 5 menit pertama membuat Alter Ego Esports sepertinya akan cukup kesulitan mendapatkan kill point-nya. Meskipun dari segi network nggak terlalu jauh beda, hanya berbeda 2000 saja. Tapi sekarang kita menyaksikan head to head presented by Koda Shop antara Gashians dan juga Balmond. Tapi harusnya Gashians ini benar-benar bisa ngejawab banget, tapi Sorking Eagle di bagian bawah. Satu, Raski terakhir, Enhanced keluarkan reward mereka mendapatkan Raski Cena. Oh my god, crossbow of tank 2 member. Gak bisa lari kemana-mana, double kill. Untuk seorang Haze yang weakness point-nya sudah mulai pecah dan membuat 3 orang dari Alter Ego Esports harus meregang nyawa, Pak Pulu. Kembali menghancurkan psikologis yang dimiliki oleh pemain dari Alter Ego Esports. Mereka udah set up sebaik mungkin, tapi mereka malah terculik satu persatu presented by Grab. Untuk replaynya kali ini terlihat ada satu aksi penculikan yang sangat-sangat baik. Untuk Emi-nya dipisahkan, tapi di area berbeda. Ada satu weakness point yang terbuka dan itu berkelanjutan lagi ke arah Balmond-nya. Sekarang 1-1 punya DHS, 1-1 punya attack speed lebih lagi. Enak banget ini udah dari segala sisi yang mereka punya. Di area XP, Yuzongnya menang telak tadi. Menang telak, bisa mempick off beberapa kali monster dan membuat dirinya, tapi di bagian atas lagi dan lagi. Monster menjadi target, bagian form dan juga Genesis dikeluarkan, tapi sepertinya nggak bisa lari kemana-mana. Langsung didapatkan begitu saja Dairen. Mempick off sekali lagi Monster. Monster cukup kesulitan karena damage burst dari Fearless benar-benar bisa membuat dirinya gak bisa berdaya. Tapi sekarang Turtle Camp presented by Lita. Turtle yang ketiga sudah mulai hadir tanpa adanya kontes dari Alter Ego Esports. Mereka harus bisa mendapatkan banyak farmingan terlebih dahulu, mengingat cukup jauh untuk saat ini. Di berita yang ke-7, Val di bagian depan mencoba untuk mendapatkan Jet Kundo ke arah seorang JHH. Point Blast dikeluarkan, Ami belum terlalu kuat tapi langsung outer turret di target selanjutnya. Di bagian belakang Val flicker out untuk melarikan diri saja Razi Cena, tapi di arah lain kita lihat pergerakan lagi dan lagi Fearless monster kill, tapi harus meregang nyawa ditukarkan dengan nyawanya sendiri. Meskipun target yang dia tuju sudah hilang, JHH gak bisa mempertahankan dirinya dengan adanya reward manipulation karena semua skill yang dikeluarkan dari virus connect ke arah tubuhnya dan membuat bolong-bolong Pak Yves-nya Pak. Ini perangnya jadi kepisah kayak begitu ya. Tadi sebelumnya ada 3 player di bagian belakang mencoba untuk mengejar pula ke arah Val. Itu banyak source skill yang kebuang loh. Banyak banget. Tapi untuk Val-nya masih bisa selamat dan sekarang nobar PPE sambil order Grab diskon sampai dengan 50%. Kalian bisa langsung scan QR-nya. Ada promonya juga, ada kode promonya, kalian bisa langsung gunakan tuh grb.to/ppe. Gampang banget. Gampang banget, atau bisa scan langsung di bagian bawah. Dairen mencoba lagi di bagian depan. Dragon Tail dikeluarkan tapi Black Dragon mungkin di balik belakang. 12 Dragon terkena oleh seorang Raizel. Raizel gak bisa kabur lagi. Dairen Dragon Tail terakhir menutup pergerakan dari Raizel, tapi masih coba ke bagian depan. Terlalu dalam ke Dairen. What are you doing? Tapi Val mencoba membackup, dia memukul mundur player-player dari Alter Ego Esports sehingga Dairen masih selamat di bagian atas. Dan sementara di bagian lain ada monster yang lagi-lagi terpick off, gak bisa menyelamatkan dirinya. Mengingat udah cukup jauh keunggulan dari Rebellion, tapi Shadowblade Soldier hampir bisa connect, masih bisa dinilai dengan dash yang dimiliki oleh seorang Ami Pak Bulu. Oke, satu player lagi akan menjadi tujuan utama mereka dan Yves. Berapa lama dia akan bertahan di area tersebut, tapi tidak akan lama karena sebuah serangan langsung begitu menyakitkan pula. One sudah mulai hadir, siapakah nanti akan langsung terbuka dari weakness point-nya. Tapi masih bisa bertahan, ada WON yang langsung dikeluarkan pula. Gagal membuka weakness point pemain dari Alter Ego Esports, tapi mereka masih punya kesempatan untuk bisa mengamankan lagi karena objektifnya berbeda. Plus Lordnya sesaat lagi juga akan muncul Lord Camp presented by Samsung Galaxy Series. Yes, dan sejauh ini di menit yang ke-9 sudah cukup jauh juga perbedaan dari kedua belah tim. Belum ada turret dari Rebellion Zen yang bisa dihancurkan teman-teman dari Alter Ego Esports. Mereka cukup kesulitan meskipun sekarang Lord sepertinya tidak akan terjadi kontes tapi dari segi item essence ya kita bisa lihat
Kenapa seorang Virus bisa sakit banget? Karena semua itemnya, ada 3 item di sana, ada Genius One, Glowing One, dan juga Divine Glaive yang sudah mulai jadi, sehingga apapun item defense yang dimiliki dari sama Alter Ego Esports ini bisa ditembus, Pak. Apalagi backliner dari Alter Ego Esports, contohnya KJH, ini langsung hilang sekali combo sih, nggak bisa bertahan berlama-lama. Yap. Ini sekarang mereka udah punya lagi satu advantage lebih. Mereka udah punya Lord, mereka bisa menabrak lagi ataupun mendapatkan beberapa objektif. Deretan item mereka menang, deretan dari sisi networknya mereka menang jauh pula. Ada perbedaan di angka 7 ribuan loh di situ. Ya, ini cukup membuat Alter Ego Esports kayaknya di Lord yang pertama bakal kehilangan best turret sih kalau aku bisa bilang pribadi. Meskipun Harusnya mereka udah punya reward manipulations ya dari JH, tapi lagi-lagi reward manipulation pop up, ada Val yang bisa masuk ke bagian belakang, ada Dairan dengan Black Dragon formnya, ada juga Swallow yang masih bisa untuk melakukan cancel kepada JHH. Tapi sekarang sudah mulai mendekat Lord di bagian bawah dari Rebellion Zion. Mengingat di depan sana 5 member sudah mulai berdekat meskipun 3 wave yang mereka tuju. Semuanya masuk secara bersamaan. Oke, Black Dragon Bomb dikeluarkan dari seorang Dairan menuju ke bagian belakang. Raizel dicari di mana keberadaannya, tapi Lord masih cukup kuat. Base turret di bagian bawah nggak bisa ditahan lagi meskipun beberapa damage dikeluarkan. Tapi Raizel bisa pick up, Rebellion dibuka. Dan sekarang hampir saja Rasi Chena terpick up balik, tapi Lord masih ada memukul-mukul base. Tapi semua player dari Rebellion Zion mundur disiplin, mundur teratur, disengage yang cukup baik dari anak-anak Rebellion Zion membuat mereka bisa bertahan kelima-limanya. Keputusan yang sangat baik diambil ya oleh pemain dari Rebellion Zion, dimana mereka lebih sabar lagi, mereka lebih menang, mereka udah dapat satu objektif bagian bawah di base turret di area bottom lane. Sekarang mereka punya tujuan yang berbeda, mungkin di tengah dan juga di atas akan berhasil dihancurkan, namun ada aksi pemaksaan yang dilakukan oleh Pakito karena impactnya cukup tidak terlihat. Satu base turret lagi berhasil dihancurkan, ada pergerakan dari Gashan mencoba untuk masuk, tapi crossbow of tanknya hampir saja bisa mendapatkan lagi ke arah dari Balmond. Yes, harus reset dulu, bermain disiplin seperti yang kita tahu. Rebellion Zion di hari pertama tuh disiplin banget dan mereka tunjukkan lagi di hari yang kedua, di mana untuk saat ini mereka cukup unggul, tapi Black Dragon Form dikeluarkan dari seorang Dairan menuju ke bagian belakang, diusir semua member-membernya sehingga best turret gak bisa dielakkan lagi sama Alter Ego Esports dan mereka semua kehilangan best turretnya dari setiap lini. Dan Alter Ego Esports sepertinya tidak akan adanya kontes di Lord kita yang kedua, membuat Rebellion Zion semakin unggul lagi, semakin jauh memimpin dengan 11.000 net worth perbedaan di menit yang ke-12. Ini bukan hal yang baik sih, ini benar-benar suatu under pressure yang menekan mental anak-anak Alter Ego Esports harusnya. Gimana ya sekarang ini kejadiannya sama kayak game yang pertama, Pak. Iya sebenarnya. Gak banyak hal yang bisa dilakukan sama pemain dari Alter Ego. Mereka hanya tinggal menunggu dan menunggu. Sekarang Balmond tertangkap lagi, ada chain yang dikeluarkan, terikat kakinya. One udah punya Windtalker. Akan ada attack speed tambahan lagi, lebih kenceng lagi, damage-nya akan semakin gila lagi. Untuk mobilitasnya akan semakin baik lagi. Lord Camp, Presenter Samsung Galaxy Series pun sudah terlihat. Ini akan menjadi satu hal yang sangat-sangat penting untuk kedua tim. Akankah Alter Ego Esports mau melakukan sebuah kontes? Tapi itu resikonya super besar. Resikonya super besar, tapi sepertinya dengan lethal counter seorang Ami masih percaya diri untuk bisa mengamankan objektif Lord. Mereka sudah mulai bersiap juga di bagian bawah dari Lane of Down. Tapi sepertinya menggagalkan rencananya untuk bisa melakukan kontes. Lihat, sudah cukup kuat setup yang dilakukan oleh Rebellion Zion dan dilepaskan Divine Glaive pula. Yes, sudah ada Divine Glaive yang diamankan, tapi sekarang sepertinya Alter Ego Esports gak bisa bertahan lagi di Lord yang kedua meskipun mereka punya Raizel yang mungkin untuk di menit yang 13 sudah ada 3 item yang dia milikin, tapi lagi-lagi pick off yang terjadi hampir saja di bagian bawah masih bisa dihindari dengan cukup baik oleh anak-anak Alter Ego Esports. Yap, ada flicker yang dikeluarkan, berarti akan ada informasi lebih yang mereka punya. Val, badannya sangat-sangat tebal. Pede dari tadi, Pak. Nahan heavy crossbow pun udah pede banget Lordnya. Akan masuk, tapi barusan WM Dragon udah langsung connect pula ke arah dari Rita 5. Itu adalah satu poin penting yang sangat-sangat baik sekali berhasil diamankan. Hilang kali ini Pakitonya, Balmond yang pergi ke arah mana, dia akan di sekarang yang berbeda, tapi Lordnya begitu bebas dan mereka siap untuk bisa mendapatkan langsung kemenangan di game yang kedua. Karena untuk kali ini tidak ada sebuah gangguan ataupun sebuah hal yang dilakukan oleh pemain dari Alter Ego untuk bisa menghalangi kemenangan kedua dari Rebellion Zion. Oh my god, rapi banget. Mereka benar-benar menunjukkan total dominasi atas Alter Ego Esports dan victory presented by BCA untuk Rebellion Zion. Sekali lagi mereka berhasil memantapkan langkahnya untuk lanjut ke ronde selanjutnya.